Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman calon sarjana ilmu komputer Unsia. Waalaikumsalam warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini suara-suaranya semangat-semangat sekali pagi-pagi nih. Sudah bangun dari pagi ya. Oke, ini kita sudah di pertemuan ke-6 ya. Sudah di pertemuan ke-6. Jadi teman-teman sebentar lagi akan ada UTS nih ya. Akan ada UTS yang akan teman-teman hadapi. Nah, UTS itu mulai dari pekan ke-8 ya, dimulai dari pekan ke-8 Mau dan gini kenapa biasanya ya? Namanya bahas UTS-nya kira-kira. itu 2 minggu. Kosong. Biasanya waktu UTS itu tuh 2 minggu. Nah, kita saat ini tadi yang sudah saya sampaikan ada di sesi pembelajaran ke-6. Oh, belum saya mulai, sorry. Oke, lalu minggu depan itu di sesi ke-7 dan tanggal 25 itu atau tepatnya sih bukan tanggal 25 ya. Pada tanggal 25 itu di hari Sabtu. Nah, pekan ujian tengah semester, insya Allah kalau nggak geser itu di tanggal 20 teman-teman sudah masuk ke pekan UTS. Yang biasanya tadi saya sampaikan 2 minggu ya biasanya untuk UTS itu. Jadi tetap semangat ya, jangan sampai kendor semangatnya. Nah, mengenai materi di pertemuan ke-6 dan ke-5 yang PHP dan MySQLi sama PHP MySQL menggunakan PDO, modulnya sudah di-share dan banyak referensi lainnya juga yang teman-teman bisa pergunakan. Misalkan, oh ini saya nge-share-nya malah yang ini, sebentar. Saya share desktop satu aja. Oke, untuk materi yang di minggu ke-5 dan 6, yang minggu ke-5 itu di mana tentang PHP dan MySQLi, terus sesi ke-6 PHP MySQL menggunakan PDO. Nah, harusnya di modul yang sebelumnya atau di modul yang pernah dibuat itu sebenarnya ada tutorial PHP MySQL, tapi untuk koneksi MySQL itu kan sudah deprecated ya, jadi sudah tidak disupport lagi. Dan kalau kita menggunakan web server yang terbaru juga itu sudah tidak bisa dipergunakan. Jadi digeser tuh yang harusnya PHP dan MySQL ini di sesi ke-6 jadi ke sesi ke-5. Terus yang PDO sesi ke-7 jadi di sesi ke-6. Nah, untuk materi tambahan yang lainnya, teman-teman itu bisa ekspor banyak sekali. Kayak misalkan di Web3 School. Di Web3 School ini kalau teman-teman cari PHP, oh, nah ini kalau misalkan bingung dengan bahasa Inggris, translate aja ke bahasa Indonesia. Kan bisa ya. Nah, jadi bahasa Indonesia. Di sini ada pilihan kalau misalkan teman-teman mau belajar basis data MySQL. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kalau bingung lagi tinggal translate aja ke Indonesia ya. Contoh seperti ini. Ya, teman-teman bisa ikuti step by stepnya dari mulai basis data MySQL ya, pengantarnya, terus koneksinya, terus buat database-nya, untuk create table, masukkan data atau sisipkan data, dapetin ID terakhir, sampai dengan ini eh CRUD-nya ada semua di sini ya. Ada CRUD tapi memang masih kayak misalkan nyisipin data ini adalah masih query-nya nih. Oke, nah ini masih query-nya. Query yang ada di SQL dan di-insert atau disisipkan ke PHP-nya. Nah, ini tetap bisa dipraktekkan atau bisa tetap diimplementasikan mungkin dengan nanti query SQL ya ini dipindahkan atau disisipkan ke metode submit-nya ya. Ke submit itu ada kayak post dan kit- kita di sini ada juga nih di PHP tutorialnya juga tetap ada mana dia? Kayaknya buat saya nih. Nah, ini di PHP MySQLi ada juga ya bagiannya ya di PHP reference. Yang tadi post itu kalau nggak salah di sini ada di mana ya?
Salah lihat kayaknya saya di si Waitress School nggak ada. Tapi tetap aja kalau misalkan di Waitress School nggak ada, di referensi lain juga banyak lah ya. Jadi kalau teman-teman mau cari tinggal post PHP juga, nah ini akan keluar semua referensinya ya. Oh di Waitress School ada di bagian super global. Nah jadi misalkan si action atau query dari SQL-nya bisa running setelah ada action dari method post atau ngirimin data ya, ngirimin data tertentu yang nanti akan dihandle oleh query SQL. Misal bisa seperti itu. Terus untuk nampilin data. Nah, kalau untuk nampilin data, saya biasanya kalau untuk yang simple-simple ya, kalau mau nampilin data di dalam apa dibuatkan ke dalam bentuk table, saya biasa pakai data table. Nah, contoh misalkan diakses aja data table. Nah, akan keluar nih referensi data table. Nah, ini dia nih data tablenya. Terus kalau misalkan kita mau tahu eh, caranya seperti apa, itu ada di bagian example. Ini untuk instalasinya ya, misalkan instalasi. Nah, contoh seperti ini. Misalkan zero configuration ya ini bisa dipakai. Ini contoh untuk menampilkan data yang tidak ngambil dari database, tapi datanya di-insert nah di HTML-nya. Tapi kalau misalkan kita mau menampilkan data dari database ke data table ini, kita bisa cari yang bagian server side nih, atau yang contoh di data source lah ya. Nah, server side processing. Oke. Kalau misalkan kita lihat nanti di bagian server side script-nya, nah ini file PHP-nya nanti akan diinsertkan ya. Kita bisa lihat di sini ada koneksi SQL-nya, oke ya. Terus apa aja data untuk setiap kolom yang mau ditampilkan. Nah, ada di sini serta di pilihan tabelnya itu seperti apa. Oke, ini untuk referensi dari data tabelnya. Terus kalau misalkan teman-teman nanti bisa pilih di sini apakah mau pakai jQuery atau Vanilla JS. Nah, ini Vanilla JS, kalau yang tadi jQuery. Nah, ini juga ada pilihannya nih, mau data table atau misalkan mau ke Bootstrap 5. Kalau misalkan kita klik Bootstrap 5-nya, nah, contohnya seperti ini. Ada eh, CSS dari Bootstrap 5 yang nanti akan dimasukkan atau disertakan untuk menampilkan data di dalam data table ini. Nah, kalau data table ini sih lebih simple, lebih enak ya digunakan. Terus instalasinya juga cukup mudah. Teman-teman nanti di sini kan ada tutorialnya juga dan ada contohnya juga untuk yang basic installation, terus advanced installation, termasuk styling nih, styling dari data table-nya. Nah, misalkan mau yang pakai base style atau base style-nya mau pakai yang seperti apa, no styling, cell border dan lain-lain sampai dengan ke Bootstrap 5 Anda dari mulai Bootstrap 3 juga ada. Kalau Bootstrap 3 bentuknya seperti ini nih. Yang agak sedikit kaku ya. Yang paling bagus tadi yang Bootstrap 5 tuh. Nah, terus untuk styling yang lainnya ini banyak sekali sampai dengan kalau yang lagi belajar Tailwind, nah ada juga nih Tailwind di sini. Nah, tinggal download aja CSS-nya. Kita nggak buat CSS sendiri, tapi kalau mau kita lihat CSS-nya, nah bentuknya seperti ini. Kalau Tailwind saya kurang begitu familiar ya. Terus untuk gimana nampilin datanya gitu atau contohnya, nah misalkan pada saat seperti ini di bagian bukan di bagian HTML ya, tapi di bagian server side-nya, teman-teman tinggal sesuaikan aja untuk SQL Server connection ya. Kalau misalkan ada yang pakai SQLi ya di sini pakainya SQLi aja, bukan pakai SQL Server ya. Terus nanti tabelnya juga, jadi table di dalam
database-nya, tinggal dipilih dan tinggal disesuaikan aja untuk nama-nama kolom, sorry, data-data di kolom yang ingin ditampilkan. Sama di HTML juga kolomnya disesuaikan dengan jumlah kolom dari tabel di database yang ingin ditampilkan datanya. Itu. Terus tutorial lainnya banyak sekali ya, jadi tidak kekurangan referensi. Nah, ini kita tadi saya jelaskan itu untuk bantu teman-teman ngerjain yang tugas nih. Tugas satu untuk kelas IT 401 itu tadi baru 32 orang yang ngumpulin. Deadline-nya itu di besok ya, tanggal 12 Mei. Nah, terus yang di kelas 403 ini baru 27 orang yang mengumpulkan. Tuh. Jadi harap diperhatikan. Tolong bantuannya untuk kabarin teman-teman yang belum ngumpulin. Karena masih banyak sekali yang belum mengumpulkan ya. Karena tugas ini jadi salah satu parameter atau eh, komponen penilaian untuk nilai akhir. Jadi harus tetap ada nilainya yang di entry. Kalau yang tidak mengumpulkan berarti nanti tidak ada nilainya ya. Oke, terus untuk UTS nanti setelah ini akan saya jelaskan untuk UTS saja di hari ini. Saya nggak ngejelasin materi karena waktunya terbatas. Ada kegiatan lain setelah ini, tepatnya di jam 9. Sudah harus pindah channel saya. Ada pertanyaan dulu sampai di sini atau untuk materi yang sedang teman-teman pelajari? Izin Pak, Yudi Siapa Pak. nih? Iya, oke, Mas Yudi. Pak, kemarin tugasnya itu saya Hmm. mengerjakan dengan tabel HTML biasa Pak, tapi dengan arahan Bapak ini berarti izin saya masih ada kesempatan untuk ubah ke data table Pak. Oh, kalau yang kemarin mau pakai tabel biasa nggak apa-apa gitu. Nanti Oh kalau yang gitu. untuk UTS, ya ini kan baru saya sampaikan atau baru saya contohkan ya. Jadi itu hanya referensi aja kalau misalkan teman-teman cari referensi lainnya. Tapi kalau yang udah familiar ya mau menggunakan apapun silakan gitu ya. Oke baik Pak. Gitu. Nah nanti kalau untuk UTS baru teman-teman nanti boleh dengan apa data table atau dengan Bootstrap atau custom CSS sendiri, silakan aja. Baik, terima kasih Pak. Ya. Nah ini yang nanti untuk UTS ya. Yang untuk materi lalu atau tugas hari yang lalu, tugas satu ada yang mau tanyakan lagi selain tadi Mas Yudi? Aman? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya jelaskan tentang UTS ya nih. Oh, kok sampai 15. Oke, ini UTS-nya untuk kelas IT 401 dan 403 sama jadwalnya. Terus waktunya sesuai jadwal UTS, jadi teman-teman harus perhatikan. UTS-nya itu kita ada di minggu ke-8 dan minggu ke-8 itu dimulai di minggu dari mulai tanggal berapa ya? Sorry, bentar. Dari mulai tanggal 20. Jadi memang saya belum insert waktunya. Saya diberikan keterangan sesuai jadwal UTS. Takutnya jadwal UTS-nya mundur atau ada perpanjangan waktu, ada waktu apa ada idle, ada pekan idle gitu atau ada waktu tenggang. Jadi belum saya tuliskan. Tapi kalau on schedule berarti UTS-nya dari mulai tanggal 20 sampai 20 Mei ya. 20 Mei sampai dengan di Juni tanggal tanggal 2. Kalau durasinya 2 minggu, biasanya 2 minggu durasinya. Jadi diperhatikan saja nanti jadwal UTS yang akan di-share atau diedarkan oleh bagian akademik atau prodi. Nah, untuk UTS sendiri nanti teman-teman kerjakannya secara berkelompok. Kelompoknya silakan tentukan sendiri, bebas ya. Tapi maksimal dalam satu kelompok itu hanya 3 orang per kelompok. Jadi hanya 3 anggota atau 3 orang per kelompok, tidak lebih ya. Dan jangan sampai kopas hasil temannya. Oh, oke. Nah, pada saat mengerjakan, perhatikan juga waktunya. Jangan sampai lewat dari batas waktu yang sudah ditetapkan untuk mengerjakan UTS. Jadi nanti akan ada settingan di LMS-nya, submitnya di allow kapan, sampai dengan batas akhir submitnya itu kapan. Nah, terus nanti untuk
teman-teman yang mengerjakan ya, jangan lupa tulis lengkap identitas kelompoknya di file PHP-nya atau di source code-nya dengan keyword komentar ya. Tuliskan aja nama, NIM, kelas, sama mata kuliahnya. Nah, untuk text editor bebas mau apapun silakan aja. Terus nanti filenya kan ada file PHP-nya, terus ada juga file export database-nya ya. Ada file export database-nya yang dimana itu nanti dikompres aja atau disatukan aja. Terus untuk nama file kompresnya UTS underscore nama ya. Kan ini kelompok, terus nama siapa saja yang dijadikan jadi nama file, boleh nama individu atau boleh seluruh nama kelompoknya, silahkan aja dituliskan aja. Tapi prefer atau saran saya nama individu saja karena jawaban tetap diupload oleh masing-masing anggota kelompok. Jadi yang upload itu bukan hanya perwakilan saja di LMS-nya, tapi setiap anggota kelompok tetap upload jawabannya di LMS ya, karena akan ada penilaiannya, kan penilaiannya nggak mungkin per kelompok. Di LMS-nya penilaian diberikan untuk masing-masing mahasiswa, jadi harus tetap upload ya. Nah, nanti tinggal upload aja hasil tugasnya di halaman jawaban UTS di LMS atau di webnya ya. Nah, kalau misalkan ukuran filenya besar, kayaknya sih nggak besar ya. Ya, upload aja di media lain atau di repositori lain. Nanti tinggal tuliskan aja linknya pada halaman jawaban UTS di webnya. Dan pastikan bisa diakses ya. Kalau misalkan yang pakai Google Drive atau Cloud atau Mediafire, jangan lupa untuk di open access filenya. Kalau nggak bisa diakses, nilainya nol ya. Nah, terus untuk soal tugasnya. Jadi teman-teman nanti develop sebuah sistem informasi berbasis web tentang inventory barang. Nggak terlalu sulit ya. Pokoknya temanya tentang inventory barang semuanya. Bahasa pemrograman tetap PHP, database SQL, terus bebas mau pakai template apapun. Ada yang mau pakai data table, silakan pakai Bootstrap atau custom CSS sendiri, silakan aja. Dan punya elemen JavaScript ya. JavaScriptnya untuk apa? JavaScriptnya untuk keperluan table yang dinamis gitu ya. Kayak misalkan tadi yang sudah di-share di data table, contoh. Nah, kalau misalkan kita ke server side, kita mau searching sesuatu, misal Tokyo, saya mau cari yang official semua di Tokyo. Ini bisa seperti ini. Tanpa submit atau apapun, ini juga dari Ajax-nya ya. Jadi teman-teman silakan di custom sendiri biar tabelnya dinamis. Nah, terus untuk yang kebutuhan lainnya, kayak misalkan detail fitur dan menu dalam sistem informasinya, contoh seperti ini. Nah, ini juga eh, termasuk clue untuk inventory-nya, di data inventory-nya, atributnya apa aja atau field-nya apa aja. Nah, pada saat menambahkan barang, ini kan ada spesifikasi field table-nya ya. ID barang, kode barang, nama barang, jumlah barang, satuan barang, harga beli, dan status barang. Ada 8 field atau 8 atribut, 8 kolom. Yang teman-teman ikuti aja sesuai dengan ketentuan yang sudah dituliskan di soal. Nah, ini adalah fitur untuk menambahkan barang atau insert barang atau add ya, add data. Lalu nanti ada fitur pemakaian barang. Kalau misalkan barang yang dipakai itu digunakan, itu mengurangi jumlah barangnya. Jadi yang dikurangi adalah jumlah barangnya. Kalau misalkan dipakai barangnya atau dipinjam atau digunakan gitu ya. Terus ada fitur buat nambah jumlah barang juga, dapat nambahin jumlah pada field jumlah barang. Nah, itu kalau untuk barang yang sama persis. Tapi kalau misalkan saat ditambahkan barang yang nggak sama persis gitu ya, ya beda lagi datanya. Nah, jadi nanti teman-teman pada saat nambahin barang, ada pilihan tuh. Ada pilihan apakah mau nambahin yang existing atau nambahin baru ya. Kalau nambahin yang existing berarti nanti harus update ya. Kalau nambahin yang existing itu jatuhnya berarti update. Tapi yang bisa diupdate adalah hanya jumlah barang, bukan keterangan yang lainnya. Karena untuk yang updating itu ada lagi menunya untuk mengupdate data barang. Oke, jadi fitur penambahan ini ada kondisi seperti itu. Kalau nambahin baru, barangnya berbeda, ya nambah baru, data baru. Tapi kalau misalkan nambahin jumlah barang untuk data yang existing, berarti update hanya di jumlahnya aja. Yang terakhir ada fitur untuk hapus barangnya, untuk menghapus barang dari table master barangnya. Nah, terus
Sistem informasi atau website yang sudah dibuat, teman-teman upload ya, upload ke hosting domain gratis, jangan pakai yang berbayar ya. Jadi saya mintanya yang gratis saja dan pastikan semua fungsi websitenya aktif dan dapat berjalan dengan normal. Tapi sekali lagi yang gratis. Tapi kalau teman-teman memang sudah punya yang berbayar, ya silakan aja. Kan yang gratis banyak, GitHub ada, terus yang si ID web host juga ada. Ini banyak banget hostingan dan domain yang gratis yang bisa kita pergunakan. Nah, kenapa sudah sampai seperti ini? Karena asumsinya teman-teman sudah pernah melakukan di pemrograman web satu. Kayak misalkan yang untuk templating atau styling, termasuk yang untuk publish atau upload webnya di hosting dan domain yang gratisan. Nah, yang terakhir, dokumentasi aplikasinya hanya source code dan file export database yang dikumpulkan di LMS, plus teman-teman bikin vlog sederhana aja untuk demo aplikasinya. Durasi maksimalnya 15 menit, jangan lebih ya. Durasi maksimalnya 15 menit. Terus durasi minimalnya berapa? Seperlunya. Jadi teman-teman hanya menjelaskan demo aplikasinya, misalkan database-nya menggunakan di mana, misalkan ada yang mau pakai PHP admin yang di SAM atau mau pakai SQL Server atau yang ada yang mau pakai lagi PostgreSQL, silakan dibebaskan. Nanti tinggal didemokan saja di mana database-nya. Terus si sistem informasinya atau aplikasi berbasis website-nya seperti apa dengan fitur-fitur yang diminta ya di detail fitur di soal nomor 2 ini ada semua dan bisa running well atau berjalan dengan semestinya ya. Upload ke YouTube, terus link presentasinya yang ada di YouTube disertakan di jawaban di LMS-nya. Udah itu aja untuk soal UTS ya. Ada yang mau ditanyakan? Halo Pak. Ya, silakan Mbak Fitri ya. Em, ini tuh murni pakai PHP aja atau bisa pakai kayak Framework. library-nya kayak CI Oh, gitu langsung library-nya. Oke, framework boleh? CI. Jangan dulu ya. Kita belajar framework Oh, setelah ini. Jadi setelah UTS di pertemuan ke-9 sampai 15 baru kita ngebahas framework CI. berarti murni PHP aja yang biasa ya, Betul. native ya? Native aja. Oke, oke Pak. Thank you. Ya, ada lagi yang mau tanyakan? Jadi biar kita sama-sama mulainya dari awal ya. Ada teman-teman yang mungkin sudah familiar, sudah biasa, atau sudah sering gitu. Memang bidangnya di situ ya mungkin nggak terlalu ya nggak bingung ya sudah kenal sudah oke lah dengan teknologi-teknologi yang ada di pemrograman web. Tapi untuk teman-teman yang mungkin mulai dari nol, kasihan kalau langsung loncat ke framework ya. Biar startnya Pak, sama-sama. ada Ya, gimana? Pak, saya mau tanya lagi. Kalau ini kan tadi maksimal 3 orang, tapi misalnya dalam keadaan di kenyataannya itu Heeh. kesulitan untuk nyari tim kelompok dan hasilnya bisa sendirian gitu nggak nemu kelompok tuh Hmm, gimana ya Pak? jangan ya berkelompok aja. Maksimal kan 3 orang, minimalnya 2 orang kalau kelompok. Jadi nggak individu ya. Oke, oke Pak. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Diperhatikan ada bobot-bobot penilaiannya ya untuk setiap soal. Kayak misalkan untuk soal satu, poin soal nomor 1 dan nomor 2 itu bobotnya kalau dipenuhi semua oke benar 60%. Terus kalau misalkan bobot yang ketiga, soal nomor 3 bobotnya 20%. Diupload ke hosting dapat 20%. Terus yang untuk laporan juga ada bobotnya 20%. Jadi kalau semuanya dipenuhi, ya bobotnya 100% penilaiannya. Tapi kalau misalkan salah satu nggak ada gitu, misalkan tidak diupload, nah berarti kehilangan 20% ya, nilai maksimal hanya 80%. Terus diupload ke hosting atau dipublish, tapi nggak ada laporan ya, yang si vlog atau presentasinya kalau source code sama file export database kan tetap ada ya, karena disertakan, disubmit di jawaban yang sudah disubmit atau diupload di LMS. Minusnya mungkin kurang vlognya, berarti kan nilainya tidak 20%-nya. Contoh misalkan kalau tidak ada vlognya berarti berkurang 10 sampai 15%.
Berarti nilai maksimalnya 85 sampai 90. Jadi semua soalnya harus dipenuhi agar bisa dapetin penilaian 100%. Izin bertanya, Pak. Ya, Mbak silakan. Untuk yang file export database-nya itu juga perlu dipublish di source code ya, Pak? Di Atau dalam mananya? Di yang source code ya? ya, yang export database itu Ya, dalam saja atau ke source code juga, Pak? nggak usah. Kalau file export database kan nanti teman-teman akan upload ya, upload di LMS-nya di sini nih. Tuh. Oh iya, baik, Pak. Sama Ah, tadi itu kalau nggak salah untuk yang database itu bisa PostgreSQL ya, Pak. Itu bisa. boleh. Oh, Gimana? untuk cara connect-nya itu juga sama seperti MySQL atau bagaimana ya, Pak? Oh, kalau mau di Postgre berarti teman-teman nyarinya yang PDO ya. Jadi koneksinya dengan PDO sesuai dengan materi kita yang ada di hari ini atau di pertemuan ke-6. Kalau misalkan di hosting, kalau nggak salah ada ya. Di Hostinger itu ada sedikit tutorial kalau misalkan teman-teman mau pakai yang PDO. Atau kalau misalkan sudah di-upload ke ini ya, hosting. Nah, ini nanti ada tutorialnya juga nih. Contohnya ini yang pakai MySQL. Terus kalau yang mau pakai PDO, nah ini ada juga tuh. Cara koneksinya seperti ini. Oh iya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi yang mau tanyakan? File export database jangan lupa ya dikumpulkan di lampiran filenya selain source code-nya. Terus kalau misalkan ada pertanyaan lagi, kalau misalkan saya download gimana Pak? Misalkan download inventory barang PHP, nggak masalah download. Yang penting disesuaikan aja dengan ketentuan soal. Ini ada nih ya. Silakan aja. Saya nggak membatasi teman-teman cara mengerjakannya seperti apa. Karena di ketentuan soal juga nggak ada keterangan teman-teman itu nggak boleh download atau menggunakan source code yang udah ada. Yang nggak boleh copy paste atau plagiat hasil tugas rekannya. Gitu yang nggak boleh. Tapi kalau misalkan download, silakan aja. Saya nggak batasin itu. Tapi tetap disesuaikan dengan soal yang diminta. Ya, kalau ada tambahan fungsi atau menu lainnya, gak usah dilihat aja. Yang saya minta cuma 1, 2, 3, 4 poin ini. Dan untuk webnya cuma 1 dan 2 poin aja. Gitu ya. Jadi fungsi atau menu yang ada di sistemnya itu cuma untuk menampilkan barangnya plus CRUD database-nya. Nggak ada lagi yang diminta. Jadi kalau misalkan teman-teman download dapatnya yang seperti ini, contohnya, ya disesuaikan dengan ketentuan soalnya ya. Saya nggak batasi teman-teman mau menggunakan source code dari mana, mau buat dari nol atau mau download, silakan aja. Kayak misalkan ini juga ada. Nah, ini contohnya. Silakan aja kalau mau download saya nggak batasi. Tapi disesuaikan dengan ketentuan soal yang diberikan. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Dan kalau download, ya template-templatenya coba diganti sedikit lah ya. Jangan sama persis hasil downloadannya. Nah, untuk teman-teman yang soal nomor 3 ya, untuk poin nomor 3 ini memang agak sedikit harus disesuaikan pada saat nanti di-upload ke hosting. Nah, di sini kan ada nih tutorialnya. Yang mungkin disesuaikan itu kayak misal server name-nya, database-nya, username-nya, password-nya disesuaikan aja. Kalau di lokal kan, apalagi kalau misalkan install web servernya default, di next, next, next saya sampai dengan selesai, username pasti root, passwordnya kosong. Nah, disesuaikan aja kalau misalkan di-upload ke hosting ya.
Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Beres? Aman? Aman Pak, belum ada lagi. Oke, jadi saya ingatkan sekali lagi, tetap diperhatikan untuk tugasnya itu teman-teman harus selesaikan sebelum tanggal 12 karena ini masih tadi sekali lagi tugas di web di kelas 401 itu baru 32 yang submit. Terus yang di kelas 403 tadi baru 27 yang submit. Nah, tugasnya ini paling lambat tanggal 12 Mei jam 23.59. Jadi setelah itu tidak ada perpanjangan lagi ya. Sisa 1 hari, 15 jam, 15 menit, sekian detik. Nah, setelah itu juga nanti akan saya open untuk UTS-nya di minggu ke-8. Nah, ini soal udah saya berikan waktunya atau durasi pengerjaannya lumayan lama nih. Jadi nanti pas di UTS nggak ada tambahan waktu ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, mohon maaf hari ini agak singkat karena saya ada aktivitas lainnya. Saya akhiri, jangan lupa tugas dan nanti UTS-nya akan saya share di WhatsApp grup dulu sebelum nanti saya akan publish juga di LMS-nya. Sekian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Makasih, Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh.